Jadi buat teman-teman, saya maklumi ya, yang baru-baru galau, yang baru-baru join 2-3 bulan, lihat situasi seperti ini, saya maklumi. Ya. Tetapi kita harus lihat ya, belajar untuk melihat situasi dan kondisi. Kenapa? Karena ketika kita ada di dalam proses dan proses itu nyata, maka seharusnya kita harus belajar untuk mempercayai. Kalau proses yang tidak ada ujungnya, ya, proses yang tidak pernah ditepatin, proses yang tidak pernah memberikan arahan, ya, itu baru kita boleh galau. Saat ini ATG semuanya terbuka, owner terbuka. Saya sangat salut dengan Pak Wahyu. Ya, di saat-saat seperti ini, ya, kalau saudara hari ini DM Pak Wahyu bisa langsung jawab loh. Dulu ya, awal-awal saya belajar IG, saya itu boro-boro dijawab sama Pak Wahyu. Di fallback aja enggak. Ya. Kalau hari ini saya lihat banyak orang di IG DM Pak Wahyu, langsung Pak Wahyu jawab. Emangnya Pak Wahyu kurang kerjaan? Emangnya Pak Wahyu nggak pernah nggak sibuk dengan urusannya sendiri? Harus meeting, harus ini, harus itu. Tetapi dia masih mau menjawab saudara yang DM. Jadi saya benar-benar angkat topi buat Pak Wahyu, buat Pak Pajek yang kerja keras. Dan saya angkat topi juga buat founder-founder, buat leader-leader yang lainnya. Salam mantap. Apa Pak Sam? Digital trading mantap. Oye, jos. Oke, terima kasih Pak Rudi. Ini ada satu pesan juga ya, saya baru ingat tadi ya, pada saat kita selesai dan kemudian kita bincang-bincang dengan Pak Wahyu ya. Beliau ingin titip pesan pada kita semua ya, khususnya para leader-leader. Rubah mindset Anda, jangan sampai Anda selalu ngomong bahwa ini adalah fixed income. Itu dilarang keras ya. Sekali lagi buat para leader-leader yang membuat webpage ataupun apapun yang Anda tulis di medsos, tolong hilangkan kalimat fixed income dan passive income ya, atau juga profit konsisten, itu nggak boleh lagi ya, karena ini secara regulasi undang-undang itu dilarang ya. Jadi kalau yang berbasis resiko itu tidak ada yang namanya profit konsisten, berbasis resiko, tidak ada namanya passive income lagi atau apalagi fixed income, itu dilarang. Jadi mengedukasikan kepada seluruh teman-teman leader untuk tidak lagi mengadopsi atau menulis kata-kata itu untuk menjaring member-member. Jangan takut Anda nggak mendapat member, karena member-member di luar yang akan mencari Anda. Ya, jadi jangan pamerkan profit Anda di medsos lagi. Tolong, jangan. Ini himbauan dari owner kita supaya bisnis kita ini selalu berjalan dengan baik. Jangan melanggar aturan-aturan regulasi dari pemerintah. Itu pesannya Pak Wahyu pada kita. Tolong edukasi kepada seluruh leader-leader dan kepada member-member untuk tidak lagi menggunakan kata-kata yang bertentangan dengan undang-undang dari Indonesia, dari peraturan-peraturan di Indonesia. No lagi tentang fixed income, tidak ada lagi bahasa passive income, tidak ada lagi yang namanya profit konsisten. No, karena ini adalah bisnis berbasis risiko ya. Jadi sekali lagi juga buat para leader dan teman-teman, pada saat ada calon member yang ingin join, sekali lagi diingatkan, ini adalah bisnis berbasis resiko. Terus ingatkan disclaimer-nya ya, jangan sampai seperti sekarang nih, marah-marah soal WD yang terhambat ya, merasa bahwa itu duit saya kok kehambat. Padahal kalau ditanya balik bagi Anda yang sudah merasakan BEP 2-3 kali, coba untungnya kita minta apa enggak? Enggak kan? Ini cerita juga kemarin tadi di seminar tadi, cerita tentang dari Barreskrim. Beliau cerita,
Ada banyak orang-orang lapor ke Barreskrim. Pak, ini saya begini, bisnis saya ketipu nih, ikut robot ini, perusahaan ini ketipu. Udah berapa lama? Udah lebih dari setahun. Berarti selama lebih dari setahun sudah untung dong. Udah dapat untung. Iya. Nah, udah dapat untung, sekarang lapor rugi. Rugi dari mana? Modalnya udah balik. Nah itu, ini kebiasaan. Jadi saya juga ingat nih dari cerita yang tadi itu. Kadang-kadang kita merasa bahwa wah ini duit saya nih, kok belum terima nih, WD saya kehambat nih, jangan-jangan hilang nih. Padahal kalau Anda sudah balik modal, sudah terima itu profitnya, sudah balik modal Anda semua, sudah berterima kasihlah pada ATG yang sudah memberikan Anda profit. ATG nggak minta balik duit profit Anda, ya. Itu saya baru ingat itu tuh, ya. Jadi sekali lagi teman-teman ya, tolong kita sama-sama supaya bisnis ini kita berjalan dengan baik. Tolong selalu diingatkan bahwa kita tidak menjadikan sesuatu yang pasti, karena ini adalah bisnis berbasis risiko, ya. Jadi terima kasih bagi teman-teman yang ingin supaya bisnis ini kita jalan terus. Tolong jaga usaha kita, tolong jaga company kita agar kita bisa berjalan sesuai dengan aturan regulasi dari pemerintah, ya. Lalu saya ingin minta tanggapan nih. Di sini ada siapa lagi ya yang bisa minta tolong? Mungkin Pak Rudi lagi deh, Pak Rudi, kalau ada orang yang mengatakan bahwa, wah ini saya laporin ke polisi aja nih, bagaimana menurut Pak Rudi, Pak? Ya, sebenarnya nanti dari pengalaman saya, ya, itu laporan Anda akan jadi blunder. Kenapa? Karena laporan pribadi itu tidak menjadi satu prioritas di polisi. Kenapa? Karena belum mencakup istilah merugikan banyak orang. Ya. Jadi kalau Anda dengan emosi bilang melaporkan, ya, itu percuma. Itu hanya buang waktu, ya. Apalagi kita bukan perusahaan scam. Perlu dicatat, kita bukan perusahaan scam. Jadi laporan Anda akan jadi blunder. Ya, saya pernah mengalami itu. Ya. Apalagi hanya perorangan itu tidak menjadi prioritas. Bukan saya mematahkan, ya, tetapi memang itu kejadiannya. Ya. Jadi ketika kita sudah merugikan orang banyak dan yang melapor lebih dari 50 orang, itu baru menjadi prioritas dan diselidiki. Ya, kalau one by one itu belum menjadi prioritas karena kita belum merugikan orang banyak. Ya, kita tidak scam. Ya, jadi ada histori yang diceritakan ketika kita mengadakan pengaduan itu tidak ada pasalnya yang kita punya. Kalau hanya sekedar emosi, gitu Pak Sam. Oke, Pak Rudi. Jadi banyak ya yang kita nih, terutama para leader nih sudah khawatir dan takut. Wah, saya khawatir nih, takut dilaporin sama member-member saya nih. Takut. Juga ditakut-takutin, banyak sekali konten negatif yang mengatakan kita nih bisnisnya money game atau ponzi ya. Coba saya ingin minta teman-teman di sini ya berpikir lagi ulang. Kalau memang bisnis kita nih money game dan ponzi ya, apakah bisa ketemu seperti yang tadi digambar itu? Bertemu dengan lembaga pemerintah. Mungkin nggak? Coba pikir.
Kalau bisnis kita ini money game dan ponzi, apakah orang-orang pejabat pemerintah yang tadi di foto yang pertama tadi di acara pertemuan ini mau ketemu dengan kita? Coba tanyain lagi ke member-member yang mengatakan negatif-negatif itu, mengatakan bahwa kita ini adalah bisnis money game atau ponzi. Mungkin nggak pejabat pemerintah itu mau bertemu dengan owner kita? Mungkin nggak, teman-teman? Coba balikin tanya kalau orang yang mengatakan ini bisnis money game, ponzi. Coba tanya balik sama mereka. Kalau ini memang benar-benar bisnis money game, ponzi, pejabat pemerintah nggak akan mau ketemu dengan owner kita. Owner kita pun nggak akan berani ketemu dengan pejabat, men. Pasti langsung ditangkap punya. Betul nggak? Logika aja lah kita berpikirnya. Tadi semalam pagi juga sudah nantang di dalam tanda petik. Orang-orang konten-konten negatif itu yang mengatakan ini bisnis ilegal, ini ponzi, ini money game. Kalau memang merasa dia itu tahu dan ada bukti bahwa ini adalah bisnis money game atau ponzi, harus mereka laporkan ke polisi. Jangan cuma bacot doang, gitu loh. Laporin aja, disertai dengan bukti-bukti. Itu aja sih, simple. Ya, jadi kita nggak usah khawatir nih leader-leader teman-teman nih, takut dilaporin lah begini. Ada buktinya nggak? Kalau ada buktinya, apa iya owner kita begitu dalam tanda petik ya, bodoh gitu ya ketemu dengan pejabat pemerintah? Kalau ada yang takut, konsultasi sama saya. Oh, Rudi, siap ya. Jadi kadang-kadang kita nih jangan terlalu mudah, hati kita, pikiran kita tuh dipengaruhi sama orang-orang di luar sana yang nggak tahu bisnis kita ini seperti apa. Jangan biarkan mereka tuh mempengaruhi kita sehingga kita ini putus asa dan gak berani melangkah mengambil satu peluang bersama-sama kemajuan bisnis kita bersama-sama. Ingat loh, berapa kali video Papa Jack tuh mengatakan, setelah kita selesai nih New Pantera dan lain-lain, orang-orang akan mencari kita. Kita ini sebagai leader tuh akan semakin besar, semakin sukses, semakin merubah penghidupan kita semua jauh lebih baik lagi. Apa kita mau tinggalin hanya gara-gara terpengaruh orang-orang yang mempengaruhi kita dengan hal-hal yang negatif? Betul nggak, teman-teman? Jangan ikuti monyet-monyet yang selalu mengganggu. Aduh, come on. Ya, tadi ada satu ya. Aduh, saya nggak mau cerita dan mungkin teman-teman udah tahu lah ya. Ya, yang tiba-tiba harus diusir pergi. Memalukan itu. Memalukan. Sayangnya nggak di video aja tuh. Ya. Jadi Anda mau ikut sana atau mau ikut kita gitu loh. Itu aja sih ya. Mungkin itu aja sih dari saya nggak mau panjang lebar lagi dah. Mungkin udah cukup ya boosternya. Saya juga sudah mulai haus ya. Ini masih ada waktu berapa lama ini? Kira-kira 40 menit lah. Kita buka pertanyaan aja gimana Pak Rudi? Siap. Siap ya? Oke ya. Baik, saya akan buka pertanyaan deh ya. Tapi tolong kita tanya yang lebih make sense ya. Make sense, saya minta pertanyaan yang lebih make sense aja. Siapa dulu nih? Mas, siapa dulu Mas yang videonya udah siap Mas? Pak Yuda Rushartono, silakan Pak Yuda. Selamat malam Pak Sam. Saya udah malam. Saya Guru dari Depok Pak Sam. Guru. Oke ya silakan Pak Guru. Ya Pak Sam, terima kasih atas update-nya hari ini. Bikin tambah yakin kita ya Pak Sam. Ya. Dan kita kan berbeda ya Pak, tadi seperti Bapak jelaskan. Nah ini ada beberapa masukan sih Pak terkait dengan trading ATG. Saya kan ikut ATG dan ATC juga Pak. Kalau lihat ATC itu kan dia tradingnya tidak pernah terjadi delay. Bisa dikatakan seperti itu. Nah, kalau yang ATG itu seringkali terjadi delay. Nah, ini kan
memang beberapa kali bukan alasan lah, dijelaskan bahwa delay itu terjadi karena master trading dan ini slave ya Pak. Nah mungkin untuk New Panthera ini Pak Sam ya, usulan aja kalau bisa mungkin ada perbaikan terkait dengan hal itu. Apalagi kalau membernya 3 juta gitu ya. Kalau 3 juta nih makin panjang lagi nih waktunya gitu kan ya. Nah ini kan juga sebetulnya kita mau membuktikan juga bahwa kita ini memang bagian dari pembuktian real trading kan di pada saat live trading itu Pak. Ya. Nah itu sih Pak masukannya Pak Sam. Oke. Kedepannya lebih delay-nya dikurangi lah, seperti ATC lah. Ya. ATC itu bagus tuh Pak Sam. Oke. Sam, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Guru. Jadi saya ingat tadi ya, kebetulan juga kita bincang-bincang dengan Pak Wahyu ya. Jadi dengan nanti New Panthera ini sudah rilis, nanti kan kita ada LLC 3 nih Pak, ya. Ini ternyata saya pribadi juga baru tahu ternyata di MT4 membuat satu server baru LLC 2 dan LLC 3 itu tidak semudah kita membuat seperti aplikasi biasa. Ya. Mereka tuh perlu minta pembuktian, harus ada surat perjanjian, tanda tangan dan lain-lain. Jadi nggak mudah Pak. Ya, ini saya juga baru ngeh nih. Ternyata nanti setelah rilis LLC 3 selesai, itu jauh lebih bagus lagi lah. Mungkin nggak ada delay yang seperti sekarang ini terlalu lama gitu ya. Ya. Ini karena apa? Karena memang owner kita Pak Wahyu dan manajemen sudah mempersiapkan server yang besar Pak. Ya. Sekali lagi kalau saya lihat ini bukan kita tambal sulam nambah kamar di satu rumah, tapi kita boyongan pindah ke rumah yang besar Pak. Pindah rumah yang lebih jauh lebih besar yang siap menampung itu sampai jutaan member Pak. Ya, ini yang sudah dibuat Pak Wahyu dan manajemen itu untuk antisipasi ke depan. Karena memang mereka itu Pak Wahyu itu melihat visi ke depannya itu jauh supaya ini bakal besar nih. Ini satu big business yang akan jauh lebih besar lagi. Jadi mereka tuh siap sekarang. Mempersiapkan semuanya. Servernya dipersiapkan. Kemudian juga dengan MT4-nya LLC 3 itu akan dipersiapkan lagi. Ya, termasuk juga nanti Lego Market akan siap diluncurkan base campnya itu kantornya itu di Australia. Ini juga untuk pembuktian dari pihak MT4-nya. Ya, nggak mudah Pak untuk bisa mendapatkan LLC 3 ini karena mereka juga lihat siapa brokernya, izinnya, regulatednya atau bagaimanapun registrasinya semuanya dicek semuanya. Ya ini yang saya dengar tadi dari Pak Wahyu gitu. Itu Pak kira-kira Pak. Jadi tolong nanti Bapak tunggu aja, teman-teman tunggu aja, semuanya akan jauh lebih baik lagi. Oke, baik Pak Sam. Oke. Terima kasih Pak. Sama-sama Pak. Siapa lagi ya? Yang sudah buka on kamera? Siapa Mas? Danar tuh Danar. Pak Danar. Pak Danar. Pak Danang. Ya, mana Danar, Pak Danang? Danar. Oke Pak Danar. Di unmute dulu Pak Danar. Pak Danar di unmute. Mana ya, orangnya? Pak Sam, malam Pak Sam. Malam Pak. Saya akan sedikit sharing sekaligus tanya beberapa hal. Ini juga referensi bagi kawan-kawan. Saya ikut di ATG ini sudah mulai dari November 2020 Pak. Jadi kalau ditanya keraguan, saya sama sekali tidak ada keraguan. Karena saya sudah 3 kali mengalami BEP Pak Sam. Ya. Jadi kalau saya ditanya ragu tidak, meskipun saya tidak selalu mengikuti proses yang ada hiruk pikuk saat ini. Kalau seandainya nanti, dan saya yakin ini tidak bakal terjadi, yang terjadi adalah regulator tidak memberikan support, kami yakin ini 300.000 teman-teman di ATG ini akan siap berbondong-bondong ke DPR RI untuk menyampaikan aspirasi Pak Sam, jangan khawatir Pak Sam. Kita akan geruduk mereka biar melek mata, karena ini saya pelaku sejak November 2020 saya sudah bergabung di sini. Jadi tidak ada keraguan sama sekali bagi saya.
Terus kemudian satu hal yang nanti mungkin pertanyaan Mas Am, payment gateway nanti kira-kira seperti apa ya Pak? Pastilah kami yakin akan jauh berbeda dengan yang kemarin. Itu saja Mas Am. Terima kasih dan untuk kawan-kawan sekalian, saya saksi hidup di ATG sejak November 2020 sampai sekarang. Jadi kalau ditanya BIP saya sudah 3 kali Pak BIP Pak. Dan kalau nanti seandainya sekali lagi pemerintah ini tidak memberikan support terhadap ATG ke depannya, kita siap datang nanti ke DPR RI Pak, berbondong-bondong. Kawan-kawan kita juga banyak di sana. Terima kasih Mas Am. Oke, Pak Danar. Oke, mengenai payment gateway mungkin Pak Darmanto bisa bantu jawab Pak. Oke Pak, makasih Pak Danar. Jadi insya Allah nggak satu Pak. Nah, kalau masalah payment gateway ke depannya nanti bank lokal itu akan ditiadakan. Jadi kita nanti akan ke kripto ya. Masih tetap bank lokal sampai Maret tanggal 8. Oke Pak. Hilang suaranya ya Pak ya? Suaranya hilang nggak ya? 16. Atau gimana? Ya. Halo. Halo, Suaranya Jadi- hilang-hilang Pak, putus-putus Pali. Diulang lagi boleh Pak? Oke, jadi untuk payment gateway kita akan selama masa transisi ini masih menggunakan bank lokal Pak. Oke. Nanti setelah running New Pantera dan kedepannya nanti bank lokal itu akan dihapus, akan diganti dengan cryptocurrency Oke, Pak. untuk transaksinya. Jadi bank lokal nanti sudah nggak ada, cuman selama masa transisi ini masih tetap menggunakan bank lokal Pak. Siap. Gitu ya. Oke Pak. Salam buat teman-teman di Wonogiri Pak. Siap. Baik, oke. Siapa lagi nih? Pak Margo, silakan Pak Margo. Yang sudah dada-dada terus nih. Silakan Pak Margo. Itu Pak Meldi. Oh Pak Meldi, mana Pak Meldi ya? Baik Pak. Ya, silakan. Selamat malam Pak. Makasih waktunya Pak yang diberikan untuk sampai saat ini. Salam kenal semuanya, terutama pada founder-foundernya, leader-leader semuanya. MIB salam kenal sebelumnya. Gini Pak, saya Pak Meldi Halim, domisilinya di Bekasi Pak. Sudah join ATG ini dari sejak tanggal 5 Juni 2020. Cukup lumayan lama ya. Cuman saya kurang aktif untuk di grup-grup ini. Saya cuma baru-baru aktif ini kurang lebih 1 bulan ini. Nah, yang saya ingin pertanyakan dari ATG ini masalah untuk withdraw itu ketika kita withdraw kita mendapatkan payment ID ya Pak ya. Sudah pernah dijelaskan bahwa kita ini withdraw ini kan manual. Tapi yang saya lihat dari payment ID-nya ini di-generate secara otomatis. Saya background-nya juga dari IT juga Pak, dari sistem informasi. Jadi yang saya pelajari payment ID-nya ini kita dapat ketika kita melakukan withdraw. Nah, yang ingin saya tanyakan, kenapa ketika kita withdraw pada tanggal tersebut dan jamnya itu kan muncul Pak, itu berbeda-beda Pak, tidak sesuai urutan Pak. Ini mungkin bisa sekalian untuk menjelaskan dari teman-teman kita yang masih awam itu agar bisa dapat lebih mengerti Pak, karena banyak banget teman-teman kita itu yang masih bertanya-tanya, kok nggak sesuai urutan ya, kok kenapa yang punya saya diloncat ya, padahal saya cuma selisih 3 jam, cuma selisih setengah jam Pak. Misalnya jam 7.30 saya withdraw, teman saya cuma selisih setengah jam, yang punya saya sudah withdraw, yang satunya belum Pak. Bahkan yang sudah mungkin lebih lambat ya, mungkin jam 1 siang atau jam 3 sore itu sudah withdraw dan landing Pak sampai ke rekeningnya Pak. Itu yang jadi concern saya, kenapa bisa seperti itu Pak gitu. Mungkin sementara pertanyaannya saya itu saja sih Pak.
Terima kasih. Ali bisa bantu jawab Pak, itu teknik sekali di urusan dari IT. Betul, itu udah teknis ya Mas Meldi. Iya Pak. Jadi apa namanya? Mungkin kita bisa ketemu ke base camp aja deh, main-main nanti kita. Orang Iya, deket ini kan. Ya Pak, sebenarnya gini Pak, saya domisili di Bekasi, saya kebetulan lagi di Pekanbaru Pak, karena pekerjaan saya besarnya di Pekanbaru, karena saya juga selain background saya IT, saya juga melakukan pekerjaan teknik sipil Pak di Pekanbaru ini. Saya juga sangat ingin sekali berkumpul sama founder-founder, karena secara saya ATG ini saya tidak ada keraguan Pak. Cuman ada beberapa pemahaman yang saya harus teliti yang membuat saya tuh membuat sebuah keyakinan. Karena ini kita butuh sharing sih Pak, sharing gitu. Maksudnya ada beberapa yang saya kurang paham. Karena saya juga suka trading juga Pak. 2010 saya sudah mengenal namanya trading forex exchange Pak. Gitu. Saya juga jatuh bangun juga, saya juga pernah join di grup sebelah yang mungkin grupnya Pak Gema ya. Saya juga pernah masuk di YouTube-nya juga. Saya senang mengikuti forex ini Pak. Jadi saya ingin banget sharing-sharing sama teman-teman, sama leader-leadernya, sama MIB ataupun sama founder-founder ATG. Mana tahu saya juga bisa memberikan kontribusi dan saran-saran untuk ATG untuk supaya lebih maju lagi. Kalau bisa nih Pak, ATG nih Pak bisa bertahan sampai 50 sampai 100 tahun. Itu harapan saya sih Pak. Itu untuk membangun semangat lagi untuk yang para member di ATG Pak. Itu kalau bisa diwarisin akunnya ke anak cucu. Bener Pak, bener. Saya juga berpikir seperti itu karena ya semua orang pasti berharap seperti itu. Itu sih Pak yang harapan saya cuma ingin ada waktu nanti setelah Lebaran mungkin saya akan coba menghubungi upline saya untuk ada waktu kita bisa ngopi-ngopi bareng untuk nanti pembahasan yang lebih teknis, lebih dalam lagi. Siap. Kita ngopi bareng di base camp pakai coffee gra. Boleh Pak. Terus sama satu Pak saran saya Pak untuk member-member nih Pak, kalau boleh diizinkan waktunya nih Pak. Untuk member-member yang teman-teman yang masih baru, yang baru join atau masih baru merekrut member-member baru ya. Saya harap teman-teman jangan menjual janji manis karena hanya tergiur dari profit yang seperti disampaikan sama Pak Sam. Karena itu bisa jadi bumerang. Karena kita tidak tahu apa yang mindset lawannya kita, siapa background lawannya kita. Jadi kalau saya mengajak member yang baru, saya selalu mengatakan, kamu coba dulu yang terkecil. Robotnya yang $100, depositnya $100. Sisanya setelah kamu menikmati, sisanya terserah Anda, resiko terserah Anda. Ya, ini saya tidak menjanjikan 100%, tapi mungkin hanya 99%. Sisanya biar bukti yang membuktikan gitu loh Pak. Nah, saya selalu menyampaikan teman-teman saya seperti itu. Jika terjadi kenapa, jangan salahkan saya. Gitu. Saya hanya memberikan saran saja sih kepada teman-teman supaya jangan menjual-jual janji-janji gitu. Biar teman-teman juga tidak terjebak dalam hal-hal dibawa ke hukum atau apapun. Seperti itu saja sih. Terima kasih Pak waktunya. Tetap semangat semuanya. Terima kasih Pak Meldi. Ya Pak. Apa lagi ya Mas? Ini banyak yang angkat tangan nih. Pak Abel. Silakan. Selamat malam Pak Sam. Malam. Ya, saya dari Bekasi. Bekasi lagi Pak. Banyak juga di Bekasi. Ke-mute Pak. Pak mute Pak, mic-nya Pak. Ya, sudah ya, kedengeran? Ya. Halo, ya. Pantera itu atau ATG tuh punya public relation kah atau humas gitu loh? Pertanyaan saya kenapa gitu karena beberapa bulan terakhir itu banyak dari member kita punya WA sendiri itu suka men-screenshot gitu loh, info-info
yang kadang-kadang dari Telegram, kadang-kadang dari yang bilangnya saya IG Pak Wahyu gitu kan. Jadi seolah-olah mana yang benar gitu loh. Kalau umpamanya di perusahaan-perusahaan itu ada humas itu satu pintu Pak informasinya. Ya, yang saya dengar kemarin Pak Dea bilang kita sudah mulai dengan kemarin informasi itu lewat email. Saya senang tuh Pak. Saya katakan bagus ya. Saya harus sportif, saya bilang pujian itu bagus gitu loh, karena informasinya lewat email ke semua member. Karena tidak semua member itu bisa ngikutin Zoom karena terbatasnya waktu, terbatasnya tempat ya. Tidak semua juga orang bisa melihat YouTube, ya kan? Nah, kalau email semuanya masuk, maupun sepertiga tidak bisa melihat email, tetapi email itu di screenshot di WA group, nah itu berarti valid Pak. Ya kan? Berarti valid kalau lewat email gitu loh. Nah, maunya saya itu ada public relation atau manakah yang memberikan satu pintu. Demikian juga hasil atau summary dari seperti ini. Summary-nya tuh dari ATG, bukan dari member. Ya kan, member tuh nyata di sana, kalau salah-salah tanggal, salah-salah itu kan repot Pak. Jadi hoax Pak. Nah, jadi itu yang ya terserah lah. Yang saya lihat itu yang udah maju tuh kayaknya All Star. Saya nggak ngerti All Star tuh masih bagian dari ATG atau apa, seolah-olah terkotak-kotak Pak. Jadi seolah-olah yang maju tuh All Star, yang terdengar tuh All Star gitu loh. Apakah ini semuanya tadi dibilang mau di bawah member All Star atau tidak, boleh gitu loh. Tetapi yang tampil tuh All Star gitu loh. Tapi bukan benderanya ATG atau gimana gitu loh. Nah, itu yang pertama ya, humasnya itu tadi. Jadi semuanya tuh lewat email Pak. Satu pintu. Jadi tuh nggak berseliweran screenshot atau info-info mau itu negatif, mau hoax atau apa gitu yang ditampilkan. Ya,